Welcome Palji Podcast. Curahkan semua bersama kita, Palji Podcast saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Palji Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu spesialis benur Windu. Selamat malam Pak Sis. Selamat malam juga. Apa kabar Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Amin. Jadi Pak Sis ini spesialis benur Pak ya? Benur Windu. Benur Windu. Bisa ceritakan sih Pak, asal mula kisah dari spesialis ini itu seperti apa? Pertama yang jelas gitu ya istilahnya, kalau pengalaman pendidikan kami itu kenal sebenarnya. Kami awalnya dari ikut orang-orang Taiwan, orang Hawaii itu hampir awal tahun kita belajar di sana. Sehingga kita memahami apa arti sebenarnya undang Windu. Kalau Windu ini sangat susah sekali ini sebenarnya. Ini bisa ditangani di Indonesia itu termasuk yang bagus setelah istilahnya orang Taiwan banyak masuk. Setelah banyak orang Taiwan masuk, kami baru belajar sedikit, baru kami bisa mengobati. Dan itu istilahnya bukan hanya Windu saja sebenarnya. Sekarang sudah ada Wanabe, ada undang putih, macam-macam, Masya Allah. Luar biasa nih sekarang ini. Maka kita ini tentunya bisa istilahnya sedikit menjabarkan tentang undang Windu, tentunya istilahnya khususnya di Tarakan ini. Di Tarakan ini karena ini ada semacam keistimewaan daripada kota-kota lain. Kota-kota lain ini. Jadi kalau orang baru masuk di Tarakan ini kayak gimana gitu, bisa dikatakan sepertinya sedikit sedikit meremehkan karena memang dikatakan ini kota satu-satunya sudah istilahnya yang bisa istilahnya bisa budidaya udang istilahnya udang Windu. Begitu Pak ya? Iya, terutama itu kan Windu ini adanya Windu berkembang. Pertama itu karena dari tambaknya. Di Jawa Timur di tempat kami itu awalnya itu Windu luar biasa. Tetapi tambaknya di situ pakai intensif. Kincir gitu Pak. Pakai tingkir yang tidak ada di sini. Dan kami sudah mengurusi dikatakan sempat memang ada istilahnya intensif. Di sana itu bukan Windu yang masih, justru itu tambaknya yang tradisi tambaknya yang intensif itulah yang istilahnya bisa katakan tidak berkembang lagi karena dia memerlukan peremajaan. Karena yang namanya Windu itu ditambak ini tidak sama dengan yang ada di Tarakan. Di Tarakan kan istilahnya bisa dikatakan alami. Begitu kita ada mau menyebarkan istilahnya mau ngisi di tambak itu istilahnya kita cukup cuma ditebarkan ditunggu 3 bulan panen. Betul. Tidak perlu makan, tidak perlu istilahnya paling pembersihan lokasi. Memang perbedaannya sangat jauh. Kalau istilahnya intensif kita hanya memerlukan satu petak, cukup satu petak kayak 2 rumah aja sebenarnya petakan yang kecil. Itu bisa diisi dikit sampai 400-500 gitu. Itu 400.000 minimal berapa hektar? Itu bukan hektar. Cuma berapa meter aja paling 20 kali 20 paling. Intensif lah. Ditarakan itu 20 hektar diisi juga paling 70.000 aja. 20 hektar itu bayangkan ya, tapi hektarnya memang besar, tapi untuk istilahnya berkembang biaknya bibit itu cuma semacam kayak selokan aja. Tidak sama kayak Paris itu aja. Itu bedanya karena kenapa itanya? Karena memang istilahnya bisa dikatakan bikin awet gitu. Tambak tradisional di sini karena tidak pakai obat-obatan. Sehingga tidak perlu lagi permajaan kayak istilahnya kayak di Jawa itu kan memerlukan permajaan karena banyaknya view dan ini ke bawah tanah jadi mati tanahnya mati sehingga itu istilahnya kita akan membutuhkan istilahnya permajaan. Sementara permajaan itu kalau kita lakukan sama dengan bikin tambah lagi makanya banyak orang butuh.
Jadi Pak, sebelum mulai bibit tuh, itu ambilnya tuh bagaimana tuh Pak? Apakah beli bibitnya atau apanya atau induknya? Yang kita kelola di sini di Pantai Amal, sebenarnya kita ini kebetulan di Pantai Amal. Pertama itu di Pantai Amal kita itu berkembang biakan sebenarnya. Mengembang biakan itu istilahnya udang. Dan di situ ada dua cara yang kita lakukan. Ada namanya sistem ablasi untuk istilahnya indukannya. Ada namanya MT laut. Ablasi apa tuh Pak? Ablasi itu istilahnya mengawinkan antara jantan sama betina. Antara jantan sama betina itu misalnya diablasi dikawinkan. Tetapi kalau MT itu kita beli langsung dari laut, Ente artinya apa Pak? matang telur Oh, yang sudah ada di dalam perutnya itu. Jadi istilahnya kawinnya bukan kita yang kawinkan, jadi kawin dari alam. Gitu. Sejauh kawin alam. Nah, ini barulah kita istilahnya proses istilahnya dari telur, kan istilahnya baru istilahnya ditetaskan, ada namanya itu nanti ada namanya nama nuklir 1, 2, 3 sampai 6. Dari nuklir itu baru kita kembangkan ke bak larva yang isinya intinya nanti di dalam ruangan khusus. Yang kedua nanti itu fasenya itu nanti ada soya 1 sampai soya 3, 4. Begitu sampai di sana nanti ada namanya fase lisis. Lisis 3 hari, 4 hari, dari lisis 4 hari, 5 hari, baru ada namanya PL. Dari PL kedua gitu biasa sampai ya standarisasinya itu 10 PL, 10 hari dari PL 1 sampai ke PL. Oh, jadi PL ini harinya Pak ya? PL itu pos larva, sebenarnya pos larva. Tapi PL itu fasenya per tiap hari, dari 1, dari 2, dari 3. Itu yang saya menurut, tapi menurut kami biasanya bukan seperti itu sebenarnya itu PL untuk perpindahan. PL perpindahan itu antara PL 1 ke PL 2 itu ada namanya molting. Pergantian kulit itu baru namanya 1. Nanti besok lagi molting 2. Nah, karena sekarang maaf aja tambah ini kurang paham. Jadi dihitung per hari sudah. Jadi kalau 10 hari ya 10 gitu aja. Padahal bukan begitu. Makanya kadang-kadang kalau ini kartunya kok sudah besar, jadi kan 10 kok masih kecil, ya pakai seperti itu, karena mountingnya itu tadi. Jadi setelah PL itu layak dijual ditambah, maksudnya lebih kayak nelayan tambah ini lebih bagusnya tuh di PL berapa? Sebenarnya kalau dari sini, karena yang kami pahami di tambak sini itu banyaknya hama-hama yang ada di petambak, di tambaknya, ya terutama kayak putus ya apa gitu. Makanya orang-orang petambak di sini lebih condong ke PL besar yang sudah menjadi ekor. Maknanya itu apa? Kalau udah pecah ekor besar, kalau ada hama mau ngejar itu dia lompat. Oh, Tapi kalau kecil itu kan dimakan, tidak bisa. Tapi kalau intensif, ini kita bicara intensif itu tidak mau yang bisa. Maunya kayak dulu apa itu masih bagus-bagus istilahnya rata semuanya itu. Karena intensif itu walaupun istilahnya ngisinya sampai berapa 400, 500 itu hampir rata-rata panennya itu untuk 4 ton, 5 ton. Tapi Pak, kita kembali ke bibit Pak. Jadi ciri-ciri bibit ini yang bagus, yang layak diambil petambak itu seperti apa? Apakah warnanya, warna bibitnya, atau pecah ekornya, atau bagaimana itu? sebenarnya kalau kita lihat dari kesehatan istilahnya kesehatan bibit itu pertama yang kita istilahnya kita ajukan ke lab itu yang terutama dari itu. Tapi kalau lab kan kita kan susah gitu istilahnya untuk menentukan lab kan susah kesulitan gitu mungkin jauh mungkin gimana gitu kan. Tapi bisa dilihat dengan ciri-ciri. Nah kalau warna tidak terlalu masalah. Ada yang agak hitam, ada yang transparan gitu. Kalau kita istilahnya para petambak, para istilahnya di hatchery itu kita ambilkan gayung, daripada ambilkan gayung itu dikasih beberapa ekor, baru kita putar aja, main diputar. Nanti kalau istilahnya berapa detik, istilahnya langsung pencet itu sudah sehat sudah. Oh gitu. Pertama, yang kedua juga istilahnya para petambak itu minimal harus istilahnya menyamai. Maksudnya menyamai karena kriteria itu banyak sekali itu istilahnya ditambah untuk sama kita menyamai airnya, air ditambah sama air dia itu harus sama minimalnya. Maksudnya kadar garamnya,
Kalau suhu gak mungkin sama karena di dalam hatchery kan terutama tertutup. Ya. Kedua itu kita pakai terpal, jadi suhu masih stabil. Kalau tambah kan nggak mungkin suhu itu. Tapi kalau bibitnya itu bagus dan sehat itu nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Istilahnya yang seperti itu. Yang jelas bibit yang bagus itu yang istilahnya punya power, Iya. punya power. Begitu kita tangan melihat ini lagi, sudah lompat sudah, lompat sudah. Terkadang gini Pak, terkadang petambak ini tanya itu penetasan pertama kan pertama ini mau itu penetasan pertama karena tadi saya bilang tadi Pak Aziz bilang ada ablasi. Nah itu kalau misalnya ablasi itu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sementara petambak ini maunya ini penetasan pertama itu penanganan seperti apa? Ada baiknya juga yang seperti itu istilahnya, tapi tidak terlalu besar kemungkinannya. Kenapa para petambak sebenarnya apa aja betul ini ada sedikit agak riskan. Kenapa petambak juga pertama, kedua, ketiga itu kadang-kadang itu sebenarnya kurang paham gitu, maksudnya kurang paham, dia nggak ngerti. Ablasi itu sistem ablasi memang seperti itu. Ablasi itu kan bisa dikatakan kan di ternak. Kita nggak tahu yang sudah nelor berapa kali kan nelor, nggak tahu yang mana itu induknya sudah. Jadi makanya dia istilahnya kalau yang di sistem ablasi itu istilahnya ada sampai 2, 3 kali, 4 kali nelor satu induk itu. Iya. Nah, maksudnya para petambak itu jangan sampai kita dapat istilahnya telur ke-4 atau ke-5 itu kan tidak bagus kualitasnya juga. Tetapi lain dengan istilahnya kita ambil MT di laut. Kalau kita ambil MT di laut, otomatis semua betul telur sudah dibanting, tidak mungkin diternakan lagi. Nah itu perbedaannya aja. Jadi kalau memang ada bertanya, istilahnya bisa dikatakan ini induk, istilahnya penetasan kedua, ketiga itu bagi yang ablasi. Tapi untuk bagi yang MT yang ambil memang dari laut kan tidak mungkin. Jadi begitu telur sudah banting sudah. Jadi selama ini Pak Aziz apakah ablasi atau langsung ambil MT? Dulu kami kan masih ada 2 gitu ya. Kami ablasi ini. Dulu ablasi. Kami tidak ada masalah ablasi. Nah, sekarang ini karena istilahnya perhitungannya kalau kita ablasi terlalu banyak biaya operasional yang kita pakai ini. Maka kami ambil inisiatif KMT. KMT itu istilahnya bisa dikatakan itu pun istilahnya banyak, istilahnya bisa dikatakan banyak orang yang istilahnya kadang-kadang satu orang banyak bagus MT, satu banyak bagus ablasi. Sebenarnya nggak bisa seperti itu gitu lah. Yang namanya bagus itu produksivitasnya nanti di hatchery itu pada tambak efeknya gitu. Jangan sampai ada istilahnya bisa dikatakan oh ini bagus ini bagus ini nggak bisa. Nggak bisa Kan jadi patokan nggak bisa. Karena bagus yang ablasi malah bagus. Apa kurangnya ablasi? Ablasi itu induk itu kan nggak cari lagi makan di luar, sudah disiapkan, gitu kan? Otomatis sudah siap. Yang kedua, yang sementara yang ET hampir rata-rata kita punya imigrasi. Kalau yang alam itu pasti bagus, ya gitu kan? Alam itu pasti bagus daripada yang istilahnya bisa dikacangkuan gitu kan? Modelnya begitu aja. Jadi standar induk yang Pak Aziz ambil di ini standar ini yang ukuran berapa Pak? Sebenarnya kalau ukuran istilahnya bisa dikatakan ngikutin aturan istilahnya kayak profesor itu sebenarnya 24 cm. Tapi di sini tidak bisa jadikan patokan 24 karena induk ditarakan kesulitan 24. Tapi kalau induk balik kapan masih ada. Di sini yang penting ada telurnya sudah diambil. Biar nggak nyampe tetap diambil. Oh jadi selama ini induknya dari mana Pak? Kami ada dua abukan. Kalau sekiranya lokal tidak ada, kami ambil dari Balikpapan. Tapi kalau istilahnya lokal ada, kami stop Balikpapan, kami ambil lokal. Yang mana yang ada gitu, yang mana ada. Karena kan kesulitan, bisa dikatakan stok untuk itu murah. Tapi ya saya pernah jalan-jalan ke Beringin Pak. Di situ saya ada lihat di tulisan-tulisan tuh induk Aceh. Itu voluntaris sama dengan apa? kurang paham kalau untuk Aceh saya. Masalahnya saya sendiri belum pernah ngambil induk Aceh. Oh begitu. Belum Aceh.
Sekarang induk itu bisa dikatakan yang jelas masuk tarakan itu balik kapan aja. Kalau Aceh kayaknya nggak ada lah, nggak pernah saya itu, nggak pernah. Mungkin ada lah ya, mungkin ada. Mungkin ada. Jadi Pak, ada nggak Pak saran standar kualitas udang yang baik bagi yang baru memulai usaha di rumah? Kalau standarisasinya yang baik sudah sebenarnya tadi sudah sedikit dikupas. Karena yang jelas itu istilahnya bisa dikatakan bibit itu tidak bisa dijadikan patokan betul harus begini, enggak. Ini yang banyak jadi orang apa aja yang banyak kesalahan tambahnya juga. Kadang-kadang tambahnya belum siap sudah dimasukkan bibit. Iya. Jadi Terkadang ini tidak basis bibitnya ini sudah oke, tapi petani tambak kita yang tambaknya yang belum siap. belum siap karena kesusut, kadang-kadang apa itu kan ya seperti itu. Itulah yang misalnya saya kasih tahu lah, ditarakan istimewanya itu airnya terutama. Kadang-kadang orang mengejar air. Sementara kalau orang luar itu kan tidak ngerti air di sini. Di sini ini air itu hebat. Ada air gurih 1, 2, 3, 4, nanti gila, nanti mati lagi, puncak, ada begitu. Jadi kalau istilahnya di luar tarakan orang tenang gitu. Bisa ada air seperti itu nih, gitu kan. Terus sementara orang bertambah di sini kan meja air besar. Kalau sudah mau tutup atau sudah diracun katanya waktunya apa? Waktunya ngisi, kadang-kadang petambak itu maaf aja kayak sembrono supaya tambaknya isi biar bibit kayak kecil kayak apa dikasih masuk katanya. Waduh sudah telat Pak, takut ini ya, ini ngejar seperti itu. Jadi kesiapan belum pas gitu. Ini kan kita kan bicara tadi masalah pembibitan atau hatchery Pak ya. Terus ada nggak saran dari Pak Aziz buat petani tambaknya Pak? Ya yang jelas kalau petani tambak ya biar sinkron nih Pak, sinkron antara pelaku usaha pembibitan dengan pelaku petani tambak. Iya. Yang pertama itu petambak itu yang punya tambak itu juga harus ngerti, harus tahu itu besar kecilnya air dulu. Supaya itu nanti ngambilnya bibit nanti pas samaan ngisi di tambak pas samaan bibit ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang misalnya disiapkan nih Bang itu pembangunannya dalam tambak itu. Jangan sampai istilahnya baru diracun berapa 2 hari 3 hari susu sudah masuk induk karena air mau kecil, air mau mati kadang-kadang gitu. Makanya disinkronkan saja antara istilahnya tambak sama istilahnya pembibitan. Jadi kalau pembibitan itu jangan terlalu kecil, jangan besar memang di sini. Ya istilahnya minimal PL10, PL9, PL12 itu enak, harus sudah kuat istilahnya ke sana. Yang ketiga itu istilahnya supaya kita sama-sama tuh istilahnya paham istilahnya itu ya itu tadi kadar-garamnya ditambah sebanyak sangat mudah loh. Kalau ditambah ambil airnya pakai botol aqua masukkan ke hatchery sudah diuket sama anunya sama apa namanya udang PL-nya. Kalau sudah berapa menit 10 menit 15 menit bagus berarti bagus kuat sudah itu. Tidak perlu terlalu ambil repaktu untuk mengetahui apa namanya airnya berapa anunya berapa tidak perlu karena saya kira itu jarang sekali kalau tambah itu punya selain alat ukur air itu biasa. Jadi kan kita punya tambak-tambak di Kota Tangerang Pak, paling kecil mereka punya itu sekitar 10 atau 11 hektar. Nah, jadi standar isi bibit antara 10 hektar ini minimal berapa? Standar isi. Kalau lihat dari ukuran hektarnya di sebenarnya anunya itu sama, tapi kita lihat juga tambahnya itu bersih apa masih kayak selokan. Kalau hektarnya 10 sama, tapi daya tampungnya untuk tambak itu yang bagus itu yang sudah kayak kolam, jadi tidak ada daratan lagi di tengahnya. Kalau istilahnya di sini kan ditarakan tuh mayoritasnya kan masih kayak selokan gitu kan. Paling di pinggir-pinggir aja yang ada di tengah masih bingung datarannya. Tapi kalau memang bersih itu standarisasinya 10 hektar itu kalau istilahnya di 10 hektar itu paling-paling ke 70 75. 75 itu 10 hektar. Iya standarisasi Standarnya.
karena masih banyak lagi istilahnya bisa dikatakan yang perlu kita bahas masalah itu semua. Karena kalau di sisi 100 kadang-kadang ada 100, 125 itu yang bagus itu dari awal. Kami setengah bulan bagus di setup bahan-bahannya. Itu kan nanti larinya itu sama dengan di hatchery juga. Kalau ketemu pajak, istilahnya lebih banyak risikonya kan. Oh, gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya kan? Perlu nggak Pak ada sosialisasi untuk para petambak dari dinas terkait? Sementara ini belum ada. Berarti perlu ya Pak? Sangat perlu sebenarnya. Sarannya, oke Pak. Sarannya Bapak apa nih? Saran saya itu sebenarnya ini kan kaitannya sama perikanan sebenarnya. Betul. Kami juga sudah memberikan saran pada perikanan tentang istilahnya bisa dikatakan kekurangan itu hatchery yang ada di Tarakan sudah kami ajukan, terutama itu plankton, induk. Bagaimana induk supaya tidak ekspor dari luar, ngambil dari luar. Itu yang pertama. Kedua di plankton itu tidak ada namanya kultur murni, di sini nggak ada. Jadi kita mintanya ke Jawa Mas. Nah, itulah istilahnya saya selalu ajukan itu bagaimana di perikanan terutama bisa membantu hal ini supaya jalan gitu. Ya. Supaya ke jalan. Nanti untuk lebih detailnya, kira-kira dari Bapak, apa nih sarannya untuk dinas? Agar petambak itu juga punya ilmu atau punya cara yang baik untuk menangani bibit Ah, bibit ini. Yang pertama itu sebenarnya selalu kita komunikasi ada diadakan semacam istilahnya perkumpulan terutama antara mungkin yang punya perusahaan gitu istilahnya, karena kami istilahnya sedikit masalah tambak sebenarnya kurang paham dari tambak, tapi kami suka belajar gitu loh. Cuman setiap ada pembeli ke tempat saya tuh kasih sedikit anuan, karena di sini maaf aja mungkin semacam candaan. Orang sini bilangnya pasang banyak menang banyak. oh, Ya. Itu yang nggak bisa dikelola di tambak, tidak bisa gitu. Menang banyak temannya. Dan orang sini maaf aja Pak, dengan keyakinan yang si Tuhan. Kalau saya ngambil sama si ayah itu tidak mungkin ngambil keluar Pak. Pasti di sini terus ngambil juga. Karena sudah merasa jadi intinya sudah bagus lah intinya. Sudah hoki sama dia. Oke Pak Sis, mungkin ada kesan, ada apa motivasi buat muda kita. Ya, yang terutama tentunya untuk anak-anak muda penerus kita ini, Tarakan ini insya Allah selamanya akan hidup seperti hatchery, tambak-tambak selama masih istilahnya dalam proses penanggulangan istilahnya tambak tradisional, bukan intensif. Karena di situ jenjangnya panjang, nggak kayak di Jawa. Kami kemarin tahun berapa itu masih Menteri Fadil Muhammad yang sempat ketemu sama wakilnya di sini, bahwa memang betul istilahnya yang ada tambak tradisional itu kita katakan. Nah ini nggak ada, sudah macet sebenarnya. Ada tambak tapi sekarang diisi dengan panami, ibu panami. Maka banyak silsilahnya yang begitu yang misalnya mencari, insya Allah rata-rata para petambak semuanya petambak itu pingin sukses, pingin berhasil itu pasti. Tapi kita kembalikan lagi Pak Yoga, bahwa kita yang di tangan ini nyawa, bukan kita mencetak batu bata. Kalau kita mencetak batu bata itu sudah cetak batu banyak, taruh aja di gudang. Nanti kalau ada kita nyawa, siapa yang ciptakan nyawa ini? Ya. Tuh, Berarti maaf nih Pak Haji saya potong. Berarti menurut Bapak petambak pun harus tahu ilmunya ya Pak. Betul, Gitu ya. Betul. Tapi ya itu maaf aja diterangkan itu untuk yang begitu tuh Pak. Ya itu tadi saya bilang istilahnya keyakinannya terlalu kuat. Yakin itu dari kuat. Walaupun bagaimana kan kadang-kadang kita itu menelusuri Pak, ini bibit sudah bagus, tapi kenapa tidak berhasil? Kenapa yang satu kok bagus? Kan tidak semuanya berhasil Pak. Walaupun ngambil satu sumber. Oke.
Oke, jadi sahabat podcast Palji, saya sengaja mengundang Pak Aziz ini bicara masalah udang karena salah satu ikon Tarakan ini adalah udang. Iya. Belum gitu Pak Aziz. Iya, Mbak. Mungkin itu aja Pak Aziz. Terima kasih sudah datang di Palji Podcast. Semoga apa yang disampaikan Pak Aziz bisa diterima, bisa Amin. Sabar. terutama buat petambak-petambak kita Pak ya. Iya. Curahkan semua